Nama saya Bayu Raharjo dari Dusun Ngumawang, Kelurahan Putat, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Di sini saya pemilik kelompok pengrajin tunas karya. Tunas karya itu berdiri tahun 2011. Awal mulanya tunas karya berdiri itu saya sama teman saya yang dulu pernah kerja di Bubung, itu ngajak saya untuk join mendirikan perusahaan kayu gitu. Terus akhirnya saya setuju dengan teman saya itu untuk mendirikan usaha di bidang kayu. Akhirnya kita sepakat untuk membuat, yang pertama yang kita bikin adalah kerajinan kayu dari kayu sengon yang berbentuk dakon, rekal, tempat buah, dan lain-lain. Setelah itu setahun 2 tahun berkembang, kita sudah mulai bisa menambah tenaga kerja dari 1 orang. 2 tahun itu saya sudah bisa menambah 6 orang. Selanjutnya sampai tahun 2022 ini saya sudah mempunyai 18 tenaga kerja. Dan yang paling terpenting adalah di sini komitmen saya adalah untuk memperkerjakan lingkungan, terutama anak-anak muda di daerah Dusun Ngumawang ini, agar mereka tidak bekerja jauh dari rumah, tapi di tunas karya pun mereka bisa menghasilkan uang untuk kehidupan mereka dan keluarganya mereka. Itu harapan kami. Dan untuk produk-produk unggulan yang kita unggulkan yaitu di sini sekarang kita sudah merambah ke kayu jati dan kayu mahoni. Tidak hanya kayu sengon yang dulu hanya kayu sengon, tapi sekarang sudah ada kayu jati, kayu mahoni yang kita buat seperti kitchen set. Ya, ada mangkok, piring, gelas, terus telenan, sendok garpu, sodel, dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah cukup digemari di pasar di Indonesia maupun di luar negeri. Produk yang paling saya unggulkan di sini adalah yang pertama itu rekal, tempat baca buku itu, atau kalau orang Islam itu tempat baca Al-Quran. Itu saya unggulkan di sini karena emang itu per tahunnya kita hampir memproduksi 6.000 sampai 9.000. Terus sendok garpu itu juga sangat laris sekali, dan juga telenan. Itu adalah produk-produk unggulan kita karena itu ibu-ibu yang paling disukai adalah untuk masak-memasak. Proses produksinya itu dari pertama yang kayu sengon, kita mulai dari kayu sengon dulu. Itu kalau kayu sengon kita harus graji dulu. Kita belah ke binso, setelah itu nanti kita bawa pulang, kita jemur atau kita open dulu. Setelah kering baru kita bikin pola. Nah, polanya itu nanti tergantung pesanan dari pasar atau dari bayar-bayar. Kalau bayar maunya pesen dakon ya kita bikin dakon, atau minta bikin untuk tempat buah ya kita bikin tempat buah. Terus untuk yang kayu jati juga sama aja. Kita beli gelondongan juga lewat teman-teman atau dari petani juga ada, atau teman-teman bakul kayu juga ada. Sama aja prosesnya. Jadi prosesnya kita bakal graji, pulang kita open atau kita jemur, setelah itu kita bikin pola. Kalau jati biasanya telenan, piring, atau sodel semacam itu, nanti setelah itu baru kita finishing dan kita lempar ke pasar. Atau mungkin biasanya kita produksi pesanan bayar, jadi jarang kita bikin stok. Itu pesanan bayar-bayar semua. Untuk pemasaran di tunas karya emang agak unik pemasarannya, karena selama ini kita tidak pakai media online, jadi lewat offline semua. Dalam arti kita biasanya hanya lewat bayar ke bayar atau dari teman ke teman. Itu uniknya tunas karya. Tapi alhamdulillah, walaupun selama ini kita belum menggunakan media online, tapi pesanan dari bayar-bayar tidak henti-hentinya. Yang sudah kita jalankan selama ini yaitu penjualan kita yang di dalam negeri juga banyak, terutama di Jakarta, Surabaya, Bali, Semarang, dan kota-kota besar lainnya termasuk di Medan. Untuk di luar negeri kita di Malaysia ada, terus di Korea juga ada, di Jepang juga ada.